Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Resti, NIM 901111802. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman materi dari tugas fikih muamalah kontemporer yang berjudul QOR. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi QOR, yang kedua, dasar hukum QOR, yang ketiga, ketentuan dan persyaratan QOR, dan yang terakhir ialah manfaat QOR dalam dunia usaha. Nah, yang pertama itu definisi QOR. QOR secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata qoroda al-syai yang berarti memotong sesuatu. QOR adalah isim masdar yang bermakna al-iktira atau meminta potongan. Qordo yakridu artinya memotong. Kenapa dikatakan memotong? Karena QOR memotong sebahagian harta yang kita miliki untuk diberikan dan dipinjamkan kepada orang lain, sehingga QOR itu dikatakan memotong. Wahb al-Suhaili mendefinisikan QOR sebagai potongan. Maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Jadi ulama secara umum mendefinisikan QOR yaitu harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, yang dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, yang mana pihak peminjam ini harus mengembalikan dengan nilai yang sama. QOR secara terminologi adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang atau debitur kepada orang lain. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Jadi dapat dipahami bahwa QOR adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lain, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha menjalani bisnis tersebut. Nah, pihak peminjam ini berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Jadi tidak tergantung pada untung rugi usaha yang dijalankan pada orang yang meminjam. Baik itu untung maupun rugi, si peminjam harus mengembalikan dengan jumlah yang sama. Jadi prinsip dari QOR ini tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil, dan tidak ada tambahan. Akan tetapi prinsipnya itu ta'awun, yaitu tolong menolong, dan tidak ada pula penanggungan resiko yang ditanggung oleh peminjam. Jadi semua ditanggung oleh yang meminjam uang tersebut. Nah, perbedaan dari akad QOR dan akad lainnya itu seperti syirka, murabahah, dan mudharabah. Misalkan kalau kita mau untung, maka akad yang digunakan yaitu harus akad syirka atau kerjasama, dan murabahah bagi hasil. Jadi intinya ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka akad yang digunakan ialah akad syirkah, mudharabah, dan murabahah. Tetapi kalau kita secara sukarela meminjamkan, niatnya cuma ingin membantu seseorang, maka akadnya ialah akad QOR. Jadi betul-betul ta'awun, betul-betul di sini kita meminjamkannya secara sukarela dan saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum QOR, terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau memanfaatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepada
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, maksudnya ialah jadi bentuk pinjaman kepada Allah satu-satunya adalah meminjamkan kepada orang lain. Kemudian tidak mengharapkan keuntungan. Betul-betul niatnya untuk menolong. Biarkanlah Allah yang akan membalasnya. Jadi bentuk menafkahkan orang lain ini bisa seperti infak, sedekah, dan bisa meminjamkan kepada orang lain. Itu juga termasuk memberikan pinjaman kepada Allah karena saling membantu sesama manusia. Nah, kemudian terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12 yang artinya itu sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kemasukan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Terdapat pula hadis riwayat Anas bin Malik yang berbunyi dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat malam Isra Miraj, aku melihat di pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali, dan qard atau pinjaman dilipat gandakan 18 kali. Nah, aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa qard lebih utama daripada sedekah? Jibril pun menjawab, karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjamkan kecuali karena ada kebutuhan. Jadi di sini orang yang meminjamkan lebih membutuhkan daripada orang yang mengemis. Orang yang meminjamkan lebih membutuhkan. Kemudian terdapat di dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan di dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Nah, itulah tadi dasar hukum qard. Kemudian melangkah lagi ke persyaratan akad qard, yaitu syarat akad qard menurut Wahbah al-Suhaili yaitu ada 4. Yang pertama, akad qard dilakukan dengan sihat, ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya seperti akad dengan tindakan atau saling mengerti. Kemudian kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, berakal balik dan tanpa paksaan. Akad qard yang dilakukan orang kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, hukumnya itu tidak sah. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada pada padanannya di pasaran atau padanan nilainya. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Kemudian ukuran, jumlah, jenis dan kualitasnya harta itu yang harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Kemudian ketentuan akad qard. Nah, beberapa ketentuan akad qard yaitu seperti misalkan yang pertama, pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh beberapa pihak.
Namun pihak peminjam ini tidak boleh mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu mengembalikannya. Kemudian yang kedua, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau QAR. Selanjutnya yaitu pinjaman QAR tidak berbunga, karena prinsip dalam QAR ini adalah tolong-menolong seperti yang saya sebutkan tadi. QAR dalam lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama, QAR yang diperlukan untuk memberikan dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktu pendek sehingga bank syariah tidak diragukan. Kemudian QAR yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan atau pedagang kecil atau lainnya. Sumber dana berasal dari zakat, infak, dan sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah. Kemudian QAR untuk bantuan sosial. Nah, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalkan itu pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelumnya jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya. Adapun manfaat QAR dalam dunia usaha yaitu membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Kemudian dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah. Selanjutnya yaitu meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin. Nah, selanjutnya QAR ini harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang atau debitur kepada orang lain. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Nah, contohnya itu misalkan si Resti. Si Resti ini meminjam uang pada lembaga keuangan syariah sebanyak 200 juta. Nah, si Resti ini baik untung maupun rugi, dia harus mengembalikan uang tersebut sebanyak 200 juta, sebanyak uang yang ia pinjamkan sebelumnya. Nah, pada pengembalian uang tersebut tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Harus sesuai dengan uang yang dipinjamkan sebanyak 200 juta. Nah, itulah tadi pemahaman materi dari saya mengenai QAR. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.